Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pemantulan pada cermin lengkung. Jadi cermin lengkung ini terbagi menjadi dua, yaitu ada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai pemantulan pada cermin cekung. Nah, pada cermin cekung ini untuk menggambarkan letak bayangannya itu menggunakan 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama itu ada sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melewati titik fokus. Jadi sinar yang datang sejajar sumbu utama pada cermin nanti akan dipantulkan melewati titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi yang kedua ini, sinar yang datang melalui titik fokus F itu akan dipantulkan ke sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M. Di sini titik pusat kelengkungan saya berikan simbol M. Itu akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Jadi, titik pusat kelengkungan ini nanti besarnya akan sama dengan jari-jari kelengkungan cermin. Nah, untuk menggambarkan atau melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung nanti, saya akan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan ketiga. Nah, adapun untuk melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung, sebelumnya kita akan mempelajari mengenai perbesaran bayangan, nilai-nilai yang akan kita peroleh saat kita melakukan perhitungan untuk mencari perbesaran bayangan. Nah, jadi untuk nilai M itu adalah perbesaran bayangan. Jadi ketika nilai M-nya itu besar dari 1 dan itu bernilai positif, maka otomatis sifat bayangannya itu akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian ketika nilai M-nya itu lebih besar dari 0 dan kecil dari 1 yang bernilai positif, maka sifat bayangannya akan maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian ketika nilai M-nya itu kecil dari negatif 1, bernilai negatif, itu sifat bayangannya akan nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian ketika nilai M-nya itu sama dengan negatif 1 dan bernilai negatif, maka sifat bayangannya akan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian ketika nilai M-nya itu besar dari negatif 1 dan kecil dari 0, bernilai negatif, maka sifat bayangannya akan nyata, terbalik, dan diperkecil. Adapun perjanjian tanda pada pembentukan bayangan di cermin cekung ini yaitu adapun SS di sini adalah jarak benda ke cermin. Jika S-nya itu bernilai positif, maka bendanya itu berada di depan cermin, yaitu namanya benda nyata. Nah, ketika nilai S-nya nanti itu bernilai negatif, maka bendanya itu ada di belakang cermin dan bersifat maya. Kemudian S-aksen di sini adalah jarak antara bayangan dari benda ke cermin. Ketika S-aksennya itu bernilai positif, maka bayangannya itu berada di depan cermin, yaitu bersifat nyata. Ketika S-aksennya bernilai negatif, maka bayangannya itu berada di belakang cermin, yaitu bersifat maya. Kemudian ada F. F di sini adalah jarak titik fokus ke cermin. Jarak titik fokus ke cermin. Itu jika dia bernilai positif, itu khusus untuk cermin cekung. Sedangkan jika F-nya itu bernilai negatif, maka itu khusus untuk cermin cembung. Jadi kita akan belajar bagaimana cara melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama kita harus menggambar sumbu utamanya. Kemudian kita gambarkan bentuk cermin cekungnya. Nah, kita di sini mempunyai jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan itu nanti akan sama nilainya dengan M atau pusat kelengkungan itu kita mempunyai 10 cm. Jaraknya itu adalah 10 cm dari cermin. Cara menggambarnya yaitu saya menggunakan perhitungan atau menggunakan
penggaris ini bukan yang di sentimeternya, tapi di yang lebih kecilnya lagi. Saya menggunakan ini, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya anggap sebagai R atau M. Jadi saya menulisnya di sini akan menulis R supaya tidak membingungkan, karena nanti di perhitungan akan ada M juga. M itu ada dua, ada M perbesaran bayangan dan M pusat kelengkungan dari cermin. Ini sebenarnya adalah pusat kelengkungan dari cermin, tapi saya menuliskannya adalah R. R itu adalah jari-jari kelengkungan cermin. Nah, kalau kita sudah punya R, berarti kita punya jarak fokus. Jarak antara titik fokus ke cermin itu bernilai setengah dari R, berarti nilainya adalah 5 cm. Berarti 5 cm itu juga dari cermin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah F. Akan berbeda ketika kita menulis F di jarak fokus ini dan titik fokus. Untuk titik fokus itu F-nya adalah F besar, sedangkan untuk jarak antara titik fokus ke cermin itu menggunakan F kecil. Supaya tidak bingung, saya akan menuliskan bagaimana jaraknya. Ini antara titik fokus dan cermin itu bernilai 5 cm. Sedangkan jari-jari kelengkungan cermin atau titik pusat kelengkungan cermin itu bernilai 10 cm. Nah, di sini di cermin ini dia ada terdapat ruangan. Nah, saya akan sebutkan. Jadi ruang satu itu antara titik fokus ke cermin ini saya sebut dengan ruang 1. Ini R1. Kemudian antara titik pusat kelengkungan cermin ini ke titik fokus itu adalah ruang 2. Sedangkan untuk dari titik pusat kelengkungan cermin ini sampai ke tak hingga itu saya sebut dengan ruang 3. Nah, untuk ruang 4-nya itu ada di belakang cermin. Ini saya tulis dengan ruang 4. Jadi nanti untuk lebih mudahnya cara menggambarkannya, letak bayangannya itu di mana. Jadi nanti adalah ruang benda itu ditambah ruang bayangan itu akan sama dengan 5. Misalnya kita punya benda, itu bendanya ada di ruang 2, misalnya ada di ruang 2. Berarti di manakah nanti bayangannya jika jumlahnya itu 5? Berarti kita untuk mencari ini kita simbolkan dengan ruang bayangan. Jadi untuk ruang bayangannya itu adalah 5 dikurang 2. Jadi ruang bayangannya nanti otomatis akan ada di ruang 3. Oke, kita buktikan. Jika bendanya nanti itu ada di ruang 2, apakah benar bayangannya nanti ada di ruang 3? Ini, bendanya kita lukiskan ada di ruang 2. Nah, untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita kembali lagi ke 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Di sini saya akan menggunakan sinar istimewa yang ke-1 dan 3. Nah, untuk yang ke-1 itu berbunyi bahwa sinar yang datang sejajar sumbu utama. Ini tadi sumbu utama. Jadi sinar datangnya itu dari benda, itu sejajar dengan sumbu utama seperti ini. Sinar yang datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melewati titik fokus. Jadi ketika dia datang sejajar sumbu utama, maka nanti ketika mengenai cermin, cermin akan memantulkannya ke titik fokus. Kita boleh perpanjang sinarnya sampai nanti kita menemukan di mana letak bayangannya. Nah, kemudian sinar yang ketiga itu berbunyi sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa pusat kelengkungan ini sama dengan jari-jari kelengkungan cermin. Tapi saya simbolkan di sini dengan R karena supaya tidak membingungkan ketika nanti mencari perbesaran bayangan. Oke, jadi kita akan gambarkan sinar yang datang dari benda itu menuju pusat kelengkungan cermin. Sinarnya datang dari benda menuju pusat kelengkungan cermin. Sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan
akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, untuk sinar yang pertama tadi itu berbunyi sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, untuk sinar yang ketiga itu saya pakai di sini. Dia itu berarti sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, datang dari benda ke titik pusat kelengkungan, dia akan dipantulkan lagi ke titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Nah, untuk mendapatkan di mana letak bayangannya, kita bisa perhatikan di mana ada suatu garis yang bertemu yang sudah kita lukiskan tadi, ada garis yang bertemu, itu berarti disitulah letak bayangannya. Nah, ini dia, kita bisa mendapatkan bayangannya itu ada di ruang 3. Nah, jadi bayangannya itu ada di ruang 3.